Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan 10 salam ya syarah Bulughul Maram, masih di kitab Thaharah babul miyah ya hadis ke-6. Di sini diberi judul, ini judulnya dari pentahqiq aja ya sebetulnya, bukan dari penulisnya langsung. Iktisalul mar'ati bi fadli rajuli wal aksi. Wa apa wal aksu ya. 113. Perempuan mandi dengan bekas laki-laki dan sebaliknya. Laki-laki mandi bekas perempuan gitu ya. Wa rajulin sahiban Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari seorang lelaki ya yang menjadi sahabat Nabi ya, yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, nah Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melarang antakta silal mar'atu bifadli rajuli, seorang perempuan mandi dengan bekas laki-laki, awi rajulu bifadlil mar'ati, atau laki-laki dengan bekas perempuan, waliyak tarifa jami'an. Hendaklah keduanya menciduk ya secara bersamaan. Sohi ini juga dari pentahkik, kata sohinya ini. Tidak disebut ya. Kalau yang di bawah itu Ibnu Hajar ya, mengakhrajahu Abu Dawud, itu oleh apa Ibnu Hajar ya. Dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Nasai, dan Nasai wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Itu baru pernyataan dari Ibnu Hajar ya, kesimpulan dari Ibnu Hajar dari hadis ini ya. Wa rajulin ya sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taktasila maratu fil rajuli ay alma alladzi yabdulu min ghusli rajuli, air yang tersisa dari mandinya seorang lelaki ya. Jadi artinya air sudah yang sudah dipakai, bekas ya, yang namanya bekas itu air yang sudah dipakai. Awi rajulu bifadli mar'ati misluhu, ya semisal dengannya. Waliyak tarifa minal ma'i, ya hendaklah menciduk keduanya dari air inda igrisalihima minhu, ketika keduanya mandi dari air tersebut. Jami'an secara bersama-sama. Ahrajahu Abu Dawud wa Nasai wa Sanusai isyaratun ila raddi qaulil Baihaqi. Nah, ini adalah isyarat dari Ibnu Hajar itu untuk membantah ya atau menjawab perkataan Al-Baihaqi. Haitsu qala, di mana dia berkata inau fi ma'nal mursal. Dia semakna dengan mursal au ila qauli Ibnu Hazmin, atau kepada ya atau bantahan kepada perkataan Ibnu Hazm. Haitsu qala, di mana dia berkata inna hadarwatihi dhaif. Ya, sesungguhnya salah satu perawinya itu dhaif. Ya, amal awal, adapun yang pertama, itu maksudnya perkataan Al-Baihaqi tadi yang menganggap mursal ya. Wa huwa kaunuhu fi ma'nal mursal, itu keadaannya yang semakna dengan mursal, fali anna ibham as-sahabi la yaduru. Karena ya tidak menyebutkan secara jelas tentang sahabat itu tidak memberi pengaruh, ya tidak memberi dampak yang negatif. Li'anna sahabata kullahum udul. Nah ini ya menjadi kaidah. Sahabat itu semuanya adil. Adil itu maksudnya amanah, bisa dipercaya ya, punya integritas. Indal muhadisin, menurut para ahli hadis. Ya wa ammasan, ya adapun yang kedua,
Fali'annahu aroda Ibnu Hazmin bidha'ifi. Ya, karena Ibnu Hazm memaksudkan dengan doib itu Dawud Ibnu Abdillah al-Audi wa huwa sikoh, padahal dia itu sikoh. Wa ka'annahu fil bahri eh igtarra biqauli Ibni Hazmin wa qala ba'da dzikril hadis inna rawiyahu dhaifun wa asnadahu ila majhulin. Ya huwa ka'annahu fi bahri ini maksudnya apa ya? Jadi Ibnu Hazm memaksudkan yang dhaif itu adalah Daud bin Abdullah Audi, padahal dia itu sikoh. Ya, seakan-akan di beliau Tertipu apa itu sekarang? eh beliau di sini maksudnya sama penulis sepertinya sih eh, Ibnu Hajar ya mungkin ya, nanti kita lihat dalam Al-Bahari kitab ini, maksudnya kitab ya mungkin ya Al-Bahari. Iktaro ya terkecoh dengan perkataan Ibnu Hazm, lalu ia menyebutkan setelah menyebut hadis inna rawiyahu dhaif, sesungguhnya rawinya itu dhaif wasnadahu ila majhulin, ya, dan menyandarkannya kepada majhul. Wa qala al-musannif fi Fathil Bari, musannif ya Ibnu Hajar al Asqalani berkata dalam Fathul Bari, ini syarah Sahih Bukhari, inna rijalahu siqat, sungguhnya para perawinya itu siqah, walam nakib lahu ala ilatin, ya kita tidak menemukan adanya kecacatan, falihada qala huna, oleh karena itu beliau berkata di sini wa huwa sahih. Naam huwa mu'aradun bima ya'ti min qawli fil hadisil ati. Ya betul bahwa ini ada pertentangan dengan hadis yang akan datang ya, yang berikutnya. Secara apa namanya petunjuknya ya. Tapi kan tidak otomatis bahwa sanadnya jadi dhaif, tidak ya. Kalau justru kalau sanadnya ini sahih. Jadi di sini Ibnu Hajar ingin menyanggah ya perkataan ulama lain yaitu Al-Baihaqi di antara yang menyebut ini semakna dengan mursal, yaitu ketika disebut an rajulin sahiban Nabi, seseorang yang menjadi sahabat. Tapi ini kan tidak jelas siapa, majhul gitu ya. Jadi jadi seperti mursal begitu. Nah, padahal kata Ibnu Hajar yang namanya sahabat itu semuanya adil. Jadi ketika itu dipastikan sebagai sahabat, walaupun tidak dikenal, ya, walaupun tidak disebut namanya, kalau dia sudah dipastikan dia adalah sahabat, meskipun tidak dikenal, maka tidak ada pengaruhnya. Ya, tidak ada pengaruh. Makanya para ahli hadis itu ketika mereka melakukan penelitian itu bukan meneliti kepada para sahabat. Ya, sahabat tak perlu diteliti deh. Ya, memang sudah ada kan biografi para sahabat tulis oleh para ulama. Jadi ketika sudah diyakin bahwa itu adalah sahabat, terbukti bahwa itu sahabat, ya sudah nggak usah diteliti lagi bagaimana kepribadiannya, kesolehan, nggak usah. Ya, justru para ahli hadis itu kan menelitinya dari tabiin, dari para tabiin, karena tabiin tidak semuanya mana seperti sahabat. Kemudian tabiin tabiin jadi di bawah sahabat yang diteliti itu. Kalau sahabat nggak usah diteliti lagi. Ya, nah, sehingga di sini nggak bisa dianggap seperti Musa, tidak ya. Kemudian juga anggapan Ibnu Hazm doib ya ternyata oleh Ibnu Hajar dikatakan siko. Itu ya maksudnya. Nah, hadis yang berikutnya itu memang secara petunjuk itu bertentangan ya dengan hadis yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan larangan.
Rasul melarang ya mandi bekas ya apa istri atau suami. Nah, justru yang berikutnya itu menunjukkan Rasul pernah gitu ya dengan istri Rasul itu ya. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu ma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yang taslu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Rasulullah itu pernah mandi bekas Maimunah istri beliau. Maimunah bintul Haris. Istri Nabi yang paling terakhir dinikahi di tahun ke-7 Hijriah setelah umroh qada itu ya. Akhrajahu Muslim dikeluarkan oleh Imam Muslim. Walid ashabi sunan dan bagi para pemilik kitab sunan ya maksudnya Abu Dawud ya Tirmidzi Nasai dan Ibnu Majah. Ikta salah ba'du azwajin Nabi SAW di Jabnatin. Nah, ba'du itu sebagian itu bisa juga menunjukkan satu orang. Jadi sebagian istri Nabi, sebagian itu enggak harus tiga, lima, enggak. Satu juga bisa. Dan di sini maksudnya satu orang, bukan bukan sebagian, bukan banyak, bukan. Jadi ba'du sebagian istri Nabi, maksudnya satu satu orang juga bisa. Dalam bahasa Arab ba'du itu bisa menunjukkan satu, ya. Gitu. Sebagian istri Nabi ya di dalam wadah ya, lalu Rasul datang mandi darinya. Apa? Minha, minha ini berarti mina dari Japnah itu ya. Kata istri beliau, ini kuntu junuban, aku ini junub. Faqala innal ma'a la yujnib. Sungguhnya air itu tidak membuat junub. Nah, justru ini menunjukkan boleh. Ya, sehingga bagaimana cara mengatasi yang secara zahir ya, seakan-akan bertentangan. Karena secara hakikatnya nggak mungkin. Hadis itu bertentangan. Dia hanya secara zahir aja. Karena ya mungkin, karena hadis itu ya wahyu juga kan dari Allah. Ya, tidak mungkin ada kontradiksi ya di dalamnya. Sehingga ketika ada terlihat gitu seakan-akan ya kontradiksi ya sebetulnya ada jalan keluarnya untuk bisa menghilangkan kontradiksi itu. Makanya ada bisa dengan thariqatul jam'i kan gitu. Thariqatul tarji, thariqatul naskhi, thariqatul tawakkuf kan begitu. Karena memang untuk mengatasi itu. Wasahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Tarjamah Ibni Abbas, biografi Ibnu Abbas. Ya wa an Ibni Abbasin huwa haitsu atlaqa baharul utliqa berarti ya. Baharul ummati wa habruha Abdullah ini. Jadi setiap disebutkan ya baharul ummah, lautan umat ya atau habruha tokohnya yaitu maksudnya adalah Ibnu Abbas. Wulida qoblal hijrati bisalasi sinin. Beliau dilahirkan sebelum hijrah ya 3 tahun. 3 tahun sebelum hijrah. Ya wa syuhratu imamati fil ilmi bi barakati da'watin nabawiyati dan kepopuleran keimamannya ya dalam agama atau dalam ilmu yaitu dengan keberkahan dakwah Nabi karena Rasul pernah mendoakan ya kan? Allahumma faqihu fid din wa alimhu tawil. Pahamkan dia dalam agama dan ajarkanlah tafsir. Takwil di situ maksudnya tafsir. Bil hikmah dengan hikmah wal fikhi fiddin ya itu yang tadi dalam hadis tadi ya wa ta'wil. Tughni ani ta'rif bihi itu sudah cukup dari mengenal beliau ya dari apa dari untuk memperkenalkan lagi itu sudah terkenal dan sudah cukup terkenal dan luar biasa ya Abdullah bin Abbas ini walaupun dia masih muda Pamannya ketika ya berarti. Rasul ah Pamannya ya ini. bukan Mas, anak paman sepupu pamannya Abbas oh,
Oh, pamannya Abbas, Ibnu Abbas. Abbas bin Abdul Muthalib itu paman. Nah, lalu punya Terus anak namanya Abdullah. Nah, ini anaknya Abdullah bin Abbas. oh, Abdullah bin Abbas. Ya. Nah, dia ketika Rasul wafat itu usianya baru 13 tahun. Karena kan tadi 3 tahun sebelum hijrah. Sebelum Hijriah. Sedangkan di Madinah kan 10 tahun. Jadi ketika Rasul wafat, usianya 13 tahun. Hmm. Makanya ada kisahnya kan. Jadi, Rasul sudah wafat ya, dan beliau sudah meninggalkan banyak ilmu, banyak hadis. Makanya beliau itu bersemangat ingin mengumpulkan, ingin mengetahui apa saja hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh Rasul itu kepada para sahabat, terutama sahabat-sahabat yang senior. Maka beliau datangi kan satu persatu. Ya, sampai awal-awalnya kan mengajak ada seorang pemuda dari Ansor, tapi dia tidak punya tekad yang kuat. Kata dia, siapa kita gitu kan datang kepada mereka, apakah kita akan dianggap oleh mereka? Itu jadi pesimis gitu ya. Tapi Abdullah bin Abbas tidak terpengaruh dengan perkataan itu, ya dia meninggalkannya dan mendatangi para sahabat itu. Bahkan kan kisahnya ketika datang mendatangi rumah Zaid bin Sabit, dia agak lebih tua kan Zaid bin Sabit daripada Abdullah bin Abbas. Sampai dia tidak mau di siang hari itu mengetuk rumahnya, tidak mau mengganggu ya, barangkali sedang istirahat. Sampai nunggu di luar, sampai ketiduran juga Ibnu Abbas ya, di bawah itu sampai kotor. Ya, sampai ketika Zaid bin Sabit keluar itu kaget gitu kan. Kenapa engkau tidak menyuruh orang saja ya, agar engkau itu anak paman Rasul kan begitu. Biar aku saja yang datang ke tempatmu. Tapi kata Ibnu Abbas, ya justru ya akulah yang harus datang ke tempatmu. Bahwa ilmu itu kan ya harus didatangi, ya bukan malah mendatangi gitu ya. Maka belajarlah dan eh apa namanya, kemudian juga ketika Zaid bin Sabit hendak menunggangi apa tunggangannya kan, lalu dipersilakan oleh, dibantu oleh Abdullah bin Abbas, dan dia mengatakan beginilah Rasulullah mengajarkan untuk menghormati dan memuliakan orang yang mengajari kita, guru kita. Ya, lalu kemudian Zaid bin Sabit balik apa mencium tangan ya Ibnu Abbas, dan kata Zaid bin Sabit, beginilah kamu diajari untuk memuliakan ahli bait Rasul SAW. Ya, dan tidak lama, dalam jangka sekitar 2 tahun nih dia udah menjadi ulama besar dan kemudian dipercaya di zaman Umar bin Khattab jadi ya pemimpinnya para ulama. Ketika menghadapi permasalahan sulit bertanya kepada Ibnu Abbas pada usianya masih 15 tahun di zaman Umar bin Khattab itu. Sampai kan ingin bertaruh gitu bagaimana Umar itu sangat kagum kepada Abdullah bin Abbas ini, bertanya bagaimana pendapat tentang surat apa An-Nasr itu ya. Ya, kalau sahabat-sahabat lain kan menjawab standar gitu pemahaman dari Idza Jaa Nasrullah itu, bahwa ini adalah kemenangan gitu ya, yang akan diberikan kepada kaum muslimin. Tapi Ibnu Abbas itu melihat sisi lain, melihat hal lain dari surat itu. Kata beliau, justru aku melihat dari surat ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Ya, itu salah satu bukti bahwa Abdullah bin Abbas itu ya ahli dalam tafsir Al-Quran, mengetahui rahasia-rahasia Al-Quran, isyarat-isyarat Masya Al-Quran. Jadi ketika kemenangan itu sudah tiba, pertolongan itu sudah tiba, orang berbondong-bondong masuk Islam, gitu ya. Lalu Rasul disuruh apa? Wasabi bihamdi rabbika wastagfiru. Ya, artinya udah selesai tugas Rasul. Allah. Kalau udah selesai mau ngapain lagi? Ya sudah, berarti menunjukkan dekatnya aja Rasul. Begitu pemahaman Ibnu Abbas itu. Kedalaman pemahamannya. Maka kita menemukan apa tafsir-tafsir beliau dalam Tafsir. dalam ayat-ayat Al-Quran itu sangat banyak, yang paling banyak. Ya, itu tentang apa Abdullah bin Abbas.
Dan dia tentu yang paling ahli ya, sahabat yang paling ahli dalam masalah Al-Quran, bahkan melahirkan murid-murid yang ahli. Ya, Sa'id bin Jubair, lalu Mujahid bin Jabar ya, Maula apa Ikrimah, Maula Ibnu Abbas itu murid-muridnya di Mekah, Madrasah Ibnu Abbas itu di Mekah. Lalu kemudian Tawus ya, dan juga Atha bin Abi Robah itu tadi yang asalnya budak. Itu murid-muridnya Ibnu Abbas yang menjadi para ahli tafsir. Karena wafatuhu di Taib, ya beliau wafat di Taib sanata saman wa sitin tahun 68 fi akhiri ayami Ibnu Zubair, di akhir masa Ibnu Zubair. Nah, Ibnu Zubair itu maksudnya Abdullah bin Zubair ya yang menjadi khalifah itu kan eh, bagi apa Mekah dan Madinah ya itu karena memang tidak setuju dengan kekhalifahan setelah Muawiyah itu ya Yazid bin Muawiyah ya maka mereka beristihad memilih pemimpin sendiri khalifah sendiri di Mekah itu yaitu khalifahnya adalah Abdullah bin Zubair ya nah di akhir masa Abdullah bin Zubair itu meninggal Abdullah bin Abbas ba'da an Kufa Basro. Nah, setelah matanya itu buta jadi sempat buta matanya. Nah, itu sedikit tentang biografi ya jadi sahabat. Ini di kitab Subul Salam, cara hadis itu ya biasa. Sebelum membahas matan ya, dibahas dulu sahabatnya, misalnya ketika yang belum dibahas, kalau yang sudah dibahas nggak dibahas lagi. Tentang perawinya juga gitu dibahas. Jadi kalau memang kalau sifatnya syarah ya, syarah hadis, tentu itu mensyarah segala halnya, bukan hanya mensyarah matannya aja. Cara perawinya, cara sahabatnya. Jadi memang tidak terlalu fokus ke fikihnya kan gitu. Jadi yang namanya syarah ya segalanya dijelasin gitu, sampai ke huruf-huruf gitu kan, segala halnya dijelaskan. Itu namanya syarah. Ana Nabi sallam kana yaktasilu bi fadli Maimunah tahruju Muslim min riwayati Amr bin Dinar. Dari riwayat Amr bin Dinar bilafzi dengan lafaz akbaru ilmi. Apa namanya? Akbaru ilmi. Waladi yahtur ala bali ya dan yang terbersit di dalam pikiranku anak abasya'sa al hadis. Abasya'sa akhbaroni ya al hadis ya hadis tersebut wa alahu qaum bihadat taradud. Ini akbaru ilmi ini mungkin dugaan kuatku gitu ya. Nah, sebagian kaum itu menganggap ini cacat, ada kesesatan. A'allahu qaumun bihadat taradud dengan keraguan-raguan ini. Walakin nahu sabata inda syai. Tetapi dia kuat menurut Bukhari Muslim ya. Bilabdi inna Nabi SAW wa Maimunah karena yaktasilan. Keduanya mandi min inain wahid dari satu bejana. Walaya fa'ana wala ta'arudha. Tidak tersembunyi bahwa itu tidak ada pertentangan li'annahu yahtamilu annahuma kana yaktarifani ma'an fala ta'arudha. Ya, karena memungkinkan bahwa keduanya itu menciduk secara bersamaan. Nah, kalau hadis ini menunjukkan bahwa Rasul dan Maimunah itu menciduk secara bersamaan, berarti nggak ada tidak ada pertentangan apa dengan hadis yang sebelumnya. Hadis sebelumnya kan melarang ya mandi dari bekas. Jadi kalau yang benar dari hadis Ibnu Abbas ini bahwa Rasul itu bersama-sama dengan Maimunah ya berarti tidak ada pertentangan sebetulnya. Ini maksudnya bekas itu tak apa ya?
yang tidak boleh apa gimana kita? Gimana, Pak? Maksudnya bekas ini kan itu kalau wudhu kan kalau yang tidak boleh itu air apa yang mustakmal ya. Mustakmal bedanya apa? Bekas. Air mustakmal dengan bekas. Iya, Bedanya gimana? mustamal itu juga bekas artinya yang sudah digunakan. Ya. Ini dalam hal ini mandi. Makanya Ini nanti ini mandi. ada perbedaan pendapat, Pak. Sekarang al mustamal itu sendiri kan berbeda pendapat. Oh. Ya, ada yang mengatakan masih bisa digunakan, ada yang tidak. Makanya di antara yang menguatkan bahwa air mustamal itu masih bisa digunakan untuk bersuci, ya di sini juga bahwa Rasul pernah mandi bekas ya, air yang sudah digunakan oleh istri beliau. Salah satu dalilnya. Jadi air mustamal sendiri ada perselisihan Pak di kalangan ulama. Naam al-mu'arid. Nah, kalau yang bertentangan itu adalah ya Ashabi Sunan tadi. Jadi dari hadis Ibnu Abbas tapi riwayat Abu Sunan ya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya. Wa nasabahu ila Abi Dawud menisbatkannya kepada Abu Dawud. Iktasalah badu ajaran bidah ini. Nah, lalu Rasul datang kan. Nah, kalau ini mah jelas ya, ya Rasul mandi bekas ya istri Nabi SAW. Bil komus janiba kafariha wa januba kakaruma. Dalam komus itu maksudnya komusul muhid. Jadi kalau disebut komusul muhid, komus itu komusul muhid ya karya Fairuz Zabadi. Ya, fayajuzu fathun nuni wa dhammuha huna. Boleh memfathahkan nun dan mendomahkannya. Ya, jadi mana yang membahas tentang kata yang mana ini? Januba. Inna Januba. ma'ala yujnib ini. Iya. Hadza in ja'atahu minas sulasi. Jadi innal ma'a la yujnib itu bisa juga dibaca innal ma'a la yajnub. Sulasi. Maksudnya sulasi mujarod. Atau la yajnab. Jadi bisa dengan fathah, bisa dengan dhamma. Wa yasihu min ajnama yujnib. Nah, boleh juga dari ajnama yujnibu. Berarti sulasi mazid. Sulasi mazid fi af'ala yufilu. Wa amma ijtanaba falam ya'ti bihadzal makna. Nah, adapun dengan ijtanaba ya wajan ijtanaba tidak ada ya dengan makna ini wahwa isobatul janabah terkena janabah. Jadi ini bisa dibaca yujenib atau ya jenub atau ya jenab. Ya, artinya tidak membuat junub ya air itu atau air itu sendiri tidak junub gitu. Wa makna hadis makna hadis ini qad warada min turukin sarodaha fi syarhi. Telah terdapat di dalam jalur-jalur yang dikemukakan oleh penulis ya di dalam syarahnya dalam Fathul Bari. Qad afadat mu'aradatal hadisil madi memberikan petunjuk bertentangan dengan hadis yang sebelumnya ya wa annahu yajuju ghuslu rajuli bi fadlil mar'ah. Bahwa boleh mandi seorang laki-laki dari bekas perempuan wa yuqasu alaihi al-aqsu limusawatihi lahu. Dan dikiaskan kepadanya ya kebalikannya. Jadi artinya kalau dalam hadis ini kan Rasul mandi bekas istrinya, artinya laki-laki bekas perempuan. Nah maka dikiaskan perempuan juga sama bekas laki-laki gitu ya. Wafil amroini lah pada keduanya ada perbedaan pendapat. Wal adhar jawazul amroin. Ya yang lebih kuat itu boleh kedua-duanya ya baik laki-laki bekas perempuan atau perempuan bekas laki-laki wa ya mahmulun ala tanzih. Nah, larangannya itu hanya apa mengarah kepada hukum makruh. Tanzih itu maksudnya makruh tanzih. Anjing. Ya, makanya istilah para ulama klasik ya itu makruh itu ada dua, ada makruh tanzih, makruh tahrim. Makruh tanzih itu ya makruh
Ya, kalau makruh tahrim itu sebetulnya haram, termasuk kategori haram. Makanya haram itu ada dua macam, ada haram, ada makruh tahrim. tahrim. Ya, itu hanya perbedaan apa namanya tingkat kekuatannya saja, kekuatan dalilnya sebetulnya. Hmm. Jadi kalau kalau haram itu ditetapkan dengan dalil yang qat'i, yang tegas. Kalau makruh tahrim itu haram juga, cuman dalilnya zonni kan gitu. Ya, walaupun sebetulnya dalam usul fikih jumhur itu tidak membedakan sebetulnya ya. Ya, tapi memang oleh para ulama klasik ya digunakan istilah ini. Kalau di usul fikihnya Hanafiyah memang dibedakan. Kalau di dalam usul fikih Hanafiyah itu dibedakan. Ya, seperti halnya membedakan antara fardu dan wajib. Menurut Toriko Hanafiyah. Karena kan usul fikih itu ada dua toriko. Toriko jumhur ya, mayoritas ulama ada Hanafiyah. Itu ada perbedaan dalam menggunakan istilah-istilahnya. Ya, seperti dalam Kaukabusati ya dikatakan wal fardu wal wajibu du tarodufi wa malanu malun ila taholufi. Ya, fardu dan wajib itu sama, taroduf, muradif, sinonim aja. Ya, sedangkan Nu'man, maksudnya Abu Hanifah, condong untuk membedakannya. Nah, seperti halnya fardu dan wajib dibedakan, fardu itu ditetapkan dengan dalil qot'i, wajib ditetapkan dengan dalil zonni, ya maka dalam haram pun dibagi gitu. Ya, jadi kesimpulan Pensara Son'ani ya, Imam Al-Amir As-Son'ani dalam Subul Salam ini, larangan sebelumnya itu ya adalah makruh saja. Nah, ini berarti menggunakan cara apa? Torikoh apa Hanafi. dalam menyikapi dua dalil yang terlihat bertentangan? Hanafi. Torikotul jam'i, menggabungkan, yang dua-duanya kan sahih. Jadi jalan keluar. Nah, jadi larangan itu hanya kan makruh saja. Ya, jadi juga menjadi dalil bagi para ulama yang mengatakan bahwa air yang sudah digunakan mustamal itu masih bisa. Karena kan yang namanya air yang tidak bisa digunakan bersuci itu adalah air yang najis, Hmm. terkontaminasi oleh najis kan, dan juga yang sudah bukan lagi air, sudah bukan lagi air murni, sudah dirubah, Campuran. sudah jatuh sudah berubah dengan sesuatu yang Campuran. suci. Ya misalnya dirubah oleh tanah jadi lumpur gitu kan, atau oleh kopi, oleh susu itu Filter. udah bukan lagi zat air secara murni. Nah sekarang pertanyaannya, air mustamal masuk ke yang mana? Dikatakan najis juga tidak, karena kan dari apa namanya setelah dipakai gitu ya, dari kulit itu dari misalnya ada kotoran atau apa ya, itu kan belum tentu najis ya, tidak najis. Tapi kalau fikih Ya, Syafi'i semuanya. Fikih Syafi'i. Imam Syafi'i. iya iya Mustamal kalau dalam boleh. fikih Syafi'i mustakmal tidak bisa digunakan. Ya, tapi dalam madhab lain ya, madhab Malik eh, dengan madhab siapa? Hambali. Hanafi atau Hanbali ya itu ada dua Hambali. itu. Ya, ada rinciannya sih saya juga udah pernah saya tulis itu tentang masalah ilmu mustamal. Ya, ada perbedaan pendapat para ulama. Ya, jadi ini pendapat yang tidak mengatakan apa yang mengatakan tidak mengapa digunakan lagi. Jadi dikatakan najis juga tidak kayak sama. Ya, kemudian juga zatnya dia masih air, ya kan? Masih air, tidak berubah tidak berubah kemutlakan airnya itu kan.
Ya. Ya, sehingga dengan hadis itu dan juga didukung dengan hadis ini, kemudian juga ada hadis-hadis lain. Rasul pernah apa namanya mencidukkan dengan tangan beliau itu. Nah, kalau menurut ulama yang mengatakan air mustakmal itu tidak bisa dipakai kan kalau kena gitu ya, ketika memasukkan tangan itu ke air itu kan untuk dicuci, dia jadi mustakmal. Justru Rasul pernah melakukan itu. Ada hadisnya. Nah, itu di antara dalil gitu kan yang menunjukkan masih bisanya bisa digunakan air mustakmal itu ya. Ya walaupun tentu misalnya ada faktor lain karena jijik ya sudah dipakai orang sudah dipakai lagi gitu. Biasanya Imam Syafi'i Nah itu itu ada kan ayatnya. ya apa namanya lebih baik kita tinggalkan ya nggak apa-apa. Makanya di dalam mazhab Malik pun yang mengatakan masih boleh itu juga mereka menilainya makruh. Makruh karena tadi ya ada apa namanya kotor jijik gitu kan. Hmm. Ya. Nah kita untuk lebih baik ya kita tinggalkan aja gitu ya. Mustama. Hmm. Berarti kan pemahaman bekas kan berarti airnya habis dipakai begitu ya. Eh? Ya pemahaman bekas kan berarti misalnya air itu kan habis dipakai misalnya habis mandi Iya terus betul, Pak. Ini ada. iya bekasan. Hmm. Itu tadi kalau makna kalau sama-sama nyituk bareng itu kan satu ember kan berarti nggak bekasan ya. Hmm. Iya kalau dalam hadis ini kan jelas bahwa Rasul disebutkan mandi bekas yang air yang sudah dipakai oleh istrinya. Itu air artinya kan air itu sudah terkena gitu ya, terkena badan. Jadi yang disebut fadl itu bekas terkena anggota badan Mungkin dari istrinya itu. cepretannya mungkin ya Ya, bekasan. itu ya artinya sama dengan mustakmal juga gitu. Sama dengan mustakmal juga. Gua kan ya tadi. Itu kalau air yang udah bercampur lumpur kan karena sebagian wilayah kan suka ada yang air itu kuning kan. Hmm. Nah, itu kan patokannya apakah menghilangkan kemurnian air atau tidak, merubah kemurnian air atau tidak. Ya, kalau dia masih dominannya air gitu ya. Walaupun dia dicampuri apalagi dicampuri oleh hal-hal yang sulit dihindari, ya kan? Yang sulit dihindari tanah gitu kan, lumut. Itu kan oleh para ulama ahli fikih juga dibahas. Itu boleh, itu bisa digunakan. Nah, sebagian tempat kan China kiruh gitu ya. Tidak apa ya campuran-campuran itu. Dan dia masih masih air gitu. Beda kalau misalnya eh, sudah jadi lumpur, itu nggak bisa itu. Kalau aqua kan masih bisa jadi di pertengahan jalan aqua untuk wudhu Bisa, itu emang kenapa nggak bisa? Aqua bisa dipakai untuk air aqua. ya air mineral lah. Dia kan air yang mensucikan, suci dan mensucikan. Ya, bahkan kan Rasul itu berwudunya dengan hanya satu ciduk aja, satu mud, satu cidukan gitu. Ya, aqua itulah gitu kan. Ya. Cukup aqua itu, aqua yang gede gitu kan. Botol, aqua botol. Kalau kita pakai keran airnya kemana-mana. Iya, berlebihan. Isrop bisa dimasukkan isrop nanti sudah. Iya betul, israf berlebihan. Ya, Kebanyakan habis. masjid musola gitu ya. Kebanyakan masjid Iya musola betul, Pak. modelnya kayak gitu. Padahal sunnah Nabi itu hemat ya, ya tidak berlebihan. Karena kan untuk bisa mendatangkan air itu kan justru tidak mudah juga. Jika air sudah meresap ke dalam bumi itu kan untuk bisa memancar kembali itu kan bisa. Makanya kita diajarkan untuk tidak israf, tidak berlebihan. Ya karena di sebagian tempat justru orang kesulitan air. Ya kita malah menghambur-hamburkan.
ya alhamdulillah gitu kan ketika kita alhamdulillah di sini juga banyak ya alhamdulillah air itu tidak kesulitan. Ya cukup insyaallah ya untuk pembahasan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya jadi ilmu bagi kita. Quran ala ihtimamikum qul qouli hadza astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.